persilangan monohibrid menerapkan hukum Mendel pertama dan persilangan hibrid menggunakan hukum Mendel kedua. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak telah menjelaskan seperti apa jenis-jenis persilangan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas persilangan satu sifat beda ataupun disebut sebagai persilangan monohibrid. Bagaimana membedakan jenis persilangan tersebut antara monohibrid dan hibrid? Kamu harus memperhatikan penjelasan Bapak dengan detail. Persilangan satu sifat beda atau monohibrid disebut juga dengan segregasi. Nah, untuk persilangan satu sifat beda atau monohibrid ini berlaku yang namanya hukum Mendel yang pertama, di mana hukum Mendel pertama berkata setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel yang pertama karena pada saat pembentukan gamet kedua yang dimana gen di dalam alel yang tadinya berpasangan akan mengalami segregasi atau pemisahan secara bebas menjadi dua sel anak membentuk satu gamet. Pemisahan secara bebas di sini artinya pemisahan kedua gen tidak lagi dipengaruhi ataupun mempengaruhi pasangan gen lainnya. Persilangan monohibrid nanti tipenya atau jenisnya dibagi dua. Yang pertama ada persilangan monohibrid dominan penuh, di mana nanti untuk rasio genotipnya dia itu berlaku 1:2:1, sementara untuk rasio fenotipnya 3:1. Nah, untuk persilangan monohibrid dominan tak penuh atau sering disebut sebagai persilangan intermediate, bahwasanya munculnya sifat baru dari sifat antara jantan ataupun dari induk betina. Nah, untuk persilangan intermediate ini nanti rasio genotipnya tetap sama menghasilkan perbandingan 1:2:1, akan tetapi untuk fenotipnya dia beda dengan yang dominan penuh. Untuk fenotip dia tetap menghasilkan 1:2:1. Sebagai contoh, bunga mawar merah diselangkan dengan bunga mawar putih. Tentukan perbandingan hasil rasio genotip dengan fenotipnya apabila warna merah dominan terhadap warna putih. Nah, pada soal tadi disilangkan bunga berwarna merah dengan bunga warna putih, di mana warna merah tadi mengatakan warna dominan sedangkan warna putih itu menandakan resesif. Sekarang kita tentukan dulu gametnya gametnya bahwasanya merah kita kasih simbol M besar sudah. Kalau warna putih itu kita taruh kebalikannya, berarti M kecil kecil. Nah, kalau sudah dibuat gamet berpasang seperti ini, sekarang kita pilih satu satu dari sini M besar dan ini M kecil. Nah, jika dipadukan M besar dengan M kecil nanti F1-nya dia menjadi warna genotipnya adalah M besar M kecil. Adapun M besar M kecil itu juga menandakan mawar berwarna merah. Kenapa, Pak? Karena tadi ada kata dominan. Kalau ada M besarnya nanti itu menunjukkan warna merah. Ini F1-nya. Lalu bagaimana, Pak, untuk mencari F2-nya? Untuk mencari F2-nya kita cari sesama filial pertama atau ukuran pertama disilangkan Oke paham ya? Nah, F1 kita isi, F1-nya kan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Nah, ini juga berarti gametnya di sini gamet 2-nya. Maaf ini tadi gamet 1-nya. Berarti di sini ada M besar, ada M kecil. Nah, di sini juga M besar dan ada M kecil. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kamu boleh memasukkan tabel dalam garpu sistem garpu, ataupun boleh dalam bentuk sistem catur. Oke. Nah, di sini kita sudah Bapak buat di sini sistem catur. Sekarang kita bubuhkan. Sisi bagian kanan ini kita buat di bawah, terpisah satu-satu. M besar, M kecil. Ini sekarang besar, kecil. Nah, kalau digabung untuk jadi satu kamar M besar dengan M besar bertemu, berarti M besar M besar. M besar dengan M kecil, berarti M besar M kecil. Nah, ini juga M besar dengan M kecil, M besar
M kecil. Selalu yang besar dulu kan ya. Lalu M kecil dengan M kecil. Oke ya. Nah, sekarang kita misalkan ini kita beri nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi kalau dia satu sifat beda, kasih kotak itu ada 4. Sekarang kita cari rasio perbandingannya ya. Pertama kita cari dulu untuk rasio genotip. Nah, genotip itu kan sifat tidak tampak ya. Berarti kita cari yang huruf-hurufnya dulu. Berarti di sini ada M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Ingat ya, di sini kan ada 2 dia M besar M kecil kan. Kamu tidak perlu menuliskan sebanyak 2 kali. Setiap gamet yang sama tulis 1 aja, cuman jumlahnya ada beda. Nah, tadi kan di sini ada nomor 1 dan di sini nomor 2 dan 3 ini nomor 4. Nah, berapa M besar jumlahnya? 1. Ini 2. 1. Jadi genotipnya 1 banding 2 banding 1. Nah, sekarang untuk fenotipnya, rasio fenotip sifat yang tampak gitu ya. Nah, warnanya tadi kan warna ini, warna merah dengan warna putih. Berarti ini juga kita buat merah dengan putih. Apa tadi syaratnya warna merah? M-nya harus besar ya. Boleh besar-besar atau kecil. Sedangkan ini harus kecil. Berapa dia M besarnya duluan? Nih M besar kan 1. Ini M besar kan? Tambahkan. Jadi sini 3 banding 1. Sudah? Nah, sekarang kalau kita buat jadi dalam bentuk persen, berarti ini juga 3 dari 4 ya dikali 100% dibanding 1 dari 4 ya kan, dikali 100%. Nah, 3/4 dikali 3/4 dikali 100% langsung aja ya kan, berarti 75% dibanding 25%. Nah, inilah hasil kalau dia disebut persilangan monohibrid dominan penuh 3 banding 1 atau 75% banding 25%. Demikian ya. Sekarang kita lihat contoh soal intermediate. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih menghasilkan mawar merah muda. Apabila sesama F1 atau merah muda disilangkan, tentukan perbandingan rasio fenotip dan genotipnya. Dari soal tadi bahwasanya ada bunga mawar merah disilangkan bunga berwarna putih menghasilkan warna merah muda. Nah, merah muda ini adalah sifat baru dari kedua induk ya. Kita cari penyelesaiannya. Pertama tetap kita cari gametnya, gamet satunya warna merah kita buat M besar, yang putih M kecil. Lalu kita padukan, dia akan menghasilkan warna baru ya. Ini M besar M kecil, katanya dia menjadi merah muda ya. Beda dengan dominan penuh. Dia warnanya sama dengan induk yang dominan. Kalau tak penuh, persilangan intermediate itu muncul sifat baru. Inilah nanti untuk keturunan F1. Lalu untuk keturunan F2 kita cari sesamanya ya, disilangkan antara F1 sesamanya. Itu M besar M kecil dengan M besar M kecil. Nah, di sini gamet buahnya ada M besar, ada M kecil, sama ya seperti dominan penuhnya, ada M besar, M kecil. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk tabel atau sistem catur. Baik, ini tabelnya. Ya, sama dengan dominan penuh, kita buat yang sisi kanannya di sini M besar, M kecil, M besar, M kecil. Oke, gabungkan. Besar dengan besar, M besar, M besar. Besar dengan kecil, besar, kecil. Besar dengan kecil, besar, kecil. Lalu dua-duanya kecil-kecil. Ya, kita buat penomoran. Kita buat penomoran, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tetap sama ya. Untuk satu sifat beda dia ada 4 kolomnya. Nah, sekarang kita cari untuk rasio genotip. Oke.
rasio genotip ya berarti dia itu besar dengan besar kecil dan kecil, yakni yang besar berapa? 1, yang besar kecil 2, kecil 1, 1:2:1, masih sama ya dengan dominan penuh ya. Nah sekarang untuk yang rasio fenotip. Oke, berarti di sini tadi kan induknya yang merah dengan putih, tapi ada sifat baru. Ini harus dipisahkan. Itu dia perbedaannya. Nah, jadi merah itu ya dengan merah muda dibanding dengan putih. Bisa ya? Merah tadi M besar, merah muda M besar, M kecil, putih M kecil, sebanyak 1:2:1, tidak boleh digabung. Nah, kalau kita cari dalam bentuk persen, ini 1/4 dikali 100%, ya kan? Ini 2/4 dikali 100%, ini juga 1/4 dikali 100%. Berarti jadi perbandingannya ini 25% dibanding 50% banding 25%. Nah, jadi hasilnya untuk dominan penuh dan dominan tak penuh berbeda ya. Hasil fenotipnya ya. Kalau dia tadi yang dominan penuh, dia itu 3:1 atau 75:25. Sedangkan monohibrid dominan tak penuh menjadi 25:50:25 atau 1:2:1. Paham ya perbedaan monohibrid dominan penuh dengan dominan tak penuh?